Jadi kalau pakai headset. Oke, teman-teman, demikian pembukaan tadi oleh Ibu Kabalai. Selanjutnya untuk acara materi dan sebagainya nanti dipandu oleh teman-teman pemandu dengan penanggung jawab kegiatan Pak Rahmadi selaku Subda Pelatihan. Kepada Pak Rahmadi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmadi, itu masih termute itu. Ya. Nggak ada snack. Snacknya masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, webinar ini sebenarnya adalah serangkaian e-learning. Jadi cara kita belajar secara elektronik. Jadi dimulai dari pretest, lalu kemudian kita melakukan e-learning secara mandiri di masing-masing kita, masuk ke web, lalu kemudian untuk 3 hari ini sebenarnya kita lebih ke diskusi terkait dengan materi-materi. Jadi sebenarnya itu adalah belajar teman-teman ketika pas melakukan pembelajaran di secara online di web. Ini kita di pemanduan ini kita menyimpulkan, lalu kemudian kita memahaminya secara lebih, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan bahan-bahan atau yang sudah dibagi di dalam e-learning itu bisa kita diskusikan di sini. Jadi lalu kemudian di 3 hari ini, setelah 3 hari webinar ini kita melakukan post test bersama-sama. Harapannya dari e-learning yang kita jalani selama 3 hari e-learning, lalu kemudian webinar 3 hari, lalu kemudian kita mendapat pengetahuan terkait dengan apa-apa saja materi yang ada di e-learning itu menjadi lebih meningkat. Saya mungkin akan share sedikit terkait dengan ini dulu. Jadi ini adalah tujuan dari kita. Jadi selama 3 hari ini, mudah-mudahan kegiatan pelatihan kita atau webinar kita mendapatkan tujuan ini, karena tujuan yang pertama itu membangun pemahaman keterampilan peserta, kolaborasi, mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Lalu membangun pemahaman keterampilan peserta dalam melakukan review perencanaan dan penguatan kelembagaan PKM LKM. Lalu kemudian membangun motivasi peserta menjadi pendamping yang tangguh dalam mendampingi lokasi yang untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Ini keluarannya, jadi dari tujuan tadi, lalu kemudian kita paham terkait dengan kolaborasi, lalu kemudian kita paham tentang bagaimana memfasilitasi review perencanaan RPLP kita dan penguatan kelembagaan. Lalu kemudian kita memiliki komitmen karena kita bagaimana menjadi pendamping yang tangguh. Ini kegiatannya jadi hari pertama, mungkin teman-teman sudah bisa baca juga kita share di grup e-learning. Jadi tadi sudah dibuka oleh Balai BPW Provinsi Gorontalo dan Pak TL, tim leader SP8 Provinsi Gorontalo. Lalu kemudian nanti materi berikutnya hari ini kita kota berkelanjutan, itu Pak Irfan, lalu kemudian review lokasi. Nah setelah itu isoma, istirahat, lalu kemudian review capaian
advokasi non-PPM dan review FPLP di sore hari. Dan besok juga begitu, nanti akan bisa baca di situ. Nah, ini peserta kita, jadi ada 16 peserta, jadi dari tim Korkot dan fasilitator. Nah, ini hasil kita kemarin. Nanti mudah-mudahan dari kita akan mencoba mencari penekanan dari materi-materi mana yang paling banyak kita melakukan kesalahan ketika pas menjawab pretest kemarin. Nah, itu mungkin selama 3 hari mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Lalu kemudian ini untuk materi pertama kita mulai dengan kota berkelanjutan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan. Sebelum itu mungkin teman-teman kalau melihat apa itu kota berkelanjutan, teman-teman sudah baca juga di e-learning itu bagaimana kita ketika pas membuat sebuah perencanaan nanti, harapannya kita berorientasi pada visi. Jadi ke depan kita mau seperti apa kota. Lalu kemudian turunan dari sebuah perencanaan biasanya itu setiap perencanaan itu pasti akan melihat visi masing-masing visi tentu ada tujuan kemudian di dalam program biasanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kita melakukan misalnya membuat MCK, membuat apa, itu adalah berupa kegiatan-kegiatan. Sebenarnya yang kita tuju adalah visi ke depan dari masing-masing kelurahan terkait dengan permukiman yang layak huni. Nah, itu yang mungkin kita nanti akan melihat gambaran sebenarnya seperti apa sih harapan kita kota masing-masing kelurahan dampingan kita. Nah, itu Pak Irfan akan menjelaskan secara detail, kita dapat gambaran harapannya dengan permasalahan baseline, potensi yang ada di kelurahan itu, lalu kemudian kita bisa merumuskan cita-cita dari masing-masing kelurahan. Mungkin silakan Pak Irfan untuk memandu acara materi kota berkelanjutan. Untuk Pak Irfan kesempatan ini sampai jam 12 masih lama cukup untuk nanti paparan, lalu kemudian kita berdiskusi. Silakan Pak Irfan. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini ada amanah ini untuk membawakan materi tentang kota yang berkelanjutan. Pada prinsipnya kita melihat materi ini, kita mungkin akan berpikir, wah ini kejauhan nih tentang, kita berbicara tentang kota yang kita dampingi adalah kelurahan, tapi terbentuknya satu kota adalah semua bagian daripada kelurahan itu juga. Nah, di sini saya coba bawakan materi ini, sekiranya kita bisa mengambil manfaat dari bagaimana sih sebuah yang dikatakan sebuah kota yang namanya berkelanjutan. Tapi bukan kotaku yang berkelanjutan ya, kota yang berkelanjutan. Share dulu. Kebaca ya Pak. Oke, berbicara tentang kota yang berkelanjutan, ini ada, kita ambil aja lah, ini dari sebuah
kota namanya Atlantis ya. Ini kota Atlantis ini ditulis oleh Plato ya. Ini seorang filosof ini dia mengenal bahwa di dalam bukunya itu dia menyebutkan bahwa kota yang Atlantis ini adalah sebuah kota yang digambarkan oleh Plato. Ini kota ini bagaimana kota ini sangat kuat ya, baik militer, teknologi, banyak raya gitu. Dan bagaimana Atlantis ini memiliki 4 saluran air utama, memiliki daratan, ada saluran terusannya, ada transportasi, sehingga di mana semua saling terkoneksi, semua saling terkoneksi antar saluran tersebut. Nah, dari sini mungkin Plato memberi pesan kepada kita bahwa ide merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ide itu sangat penting, walaupun dikatakan apakah ada kota yang seperti ini, ya, tapi ide itu sangat penting. Bahwa masyarakat urban ya adalah itu dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, prinsip kehidupan beretika bersama ya. Semua kemudian berlanjut sampai dasar-dasar pada ide yang kota ideal, sehingga lahirlah seperti itu. Jadi pemikiran Plato ini bukan pemerintahan yang dangkal ya, dia ini sudah berpikir bagaimana seorang berpikir tentang sebuah kota. Kota itu harus yang kuat ya, harus bisa menampung masyarakatnya, harus memberikan keadilan pada masyarakatnya, kemudian harus memenuhi prasarana dasar daripada kehidupan masyarakat yang ada di situ, sehingga dia membayangkan bahwa kota yang digambarkan itu seperti ini, dia seperti terkonsentrasi ya. Di sini ada jalan, ada jembatan, dan segala. Ini mungkin yang kita mulai dari pemikiran Plato. Nah, sekarang kita coba melihat apa sebenarnya dasar dari kota yang berkelanjutan. Nah, kalau kota yang berkelanjutan, itu dasarnya sebenarnya ada 3 juga ya. Kita kenal di sini ada namanya ekonomi, bagaimana keberlanjutan ekonomi, bagaimana keberlanjutan daripada lingkungan, dan bagaimana keberlanjutan tentang kegiatan sosial, politik, dan budaya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, kota yang berkelanjutan itu kita ada bahwa kota yang menciptakan cara hidup bertahan lama, baik ekologinya, ekonominya, politiknya, dan budayanya. Jadi minimal ya kita itu dapat memberi kemampuan untuk diri sendiri atau self content. Jadi ketergantungan berkelanjutan pada wilayah sekitar dan mampu memberi daya sendiri, daya ungkit sendiri sebagai sumber energi terbarukan. Yang kedua itu ini ada namanya peningkatan kualitas kehidupan kota. Jadi warganya itu tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang akibat kekurangan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan. Jadi dianggap bahwa kita yang ada sekarang ini bukan menjadi beban yang nanti untuk masyarakat yang akan datang. Yang ketiga kemudian itu tentang lingkungan, bahwa kota itu sudah harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang didukung oleh warga kota yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya pangan, air, energi, dan segalanya. Makanya kenapa kita dalam membuat sesuatu itu, setiap kegiatan kita itu sekarang sudah seperti ada eco-friendly. Kemarin kita mungkin waktu uji petik itu masalah drainase, itu semua bagian daripada bagaimana kita menjaga dampak lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat yang akan datang. Karena ya gitu sih. Ini ya untuk bagaimana apa sih ide dasar di kota berkelanjutan itu. Jadi baik ekonominya, baik lingkungan, itu semua bagaimana menjadi keberlanjutan tidak putus. Nah, kita coba sekarang kita melihat daripada ide ya. Jadi ini ide-ide kota. Nah, ini kita banyak ada namanya kota yang dinamakan itu resilient city. Nah, kalau resilient city ini ada 4 alat ukurnya, ada ekonominya juga, ada sosialnya juga, ada bagaimana tentang development, tentang lingkungannya, dan bagaimana governance-nya. Ya kan?
Nah, ini gagasan kota yang ideal yang dikatakan apa yang dimaksud resilient city, itu kodenya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengelola keberagaman, kebertahanan, dan mampu bertindak untuk mengurangi risiko ancaman. Mampu mengelola urbanisasi dan pembangunan melalui adaptasi untuk kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi kalau kita ngambil titik inti dari city bahwa ini kota yang mampu bertahan ya. Jadi konsekuensinya dia itu ketika ada baik ada bencana atau apa ini kita sudah siapkan baik dari lingkungannya, baik ekonominya maupun sosialnya. Jadi mereka ini kota ini mampu mengelola secara menyeluruh ya. Jadi beragam ya. Di sini soal ekonomi bahkan kebijakan itu sudah disiapkan bahwa kota ini dapat bertahan dengan pun maka dikatakan resilient city. Kemudian untuk kota green city, kalau green city sendiri kita kenal dengan istilah kota hijau ya. Kalau di Indonesia dikenal kota hijau, dan kota hijau ada indikatornya. Kalau kita katakan di umum 7 indikator plus 1 ini adalah RTH. Nah, RTH itu termasuk di salah satu indikator di green ini. Jadi green city ada komunitas, ada green city community, ada green open space, ada planning and design, ada green waste, ada green transportasi, green water, green energy, dan green bank. Jadi gagasan sebenarnya ini bahwa rencana dengan baik dijadikan ramah lingkungan yang mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduk. Tapi ini mungkin isu tentang green city ini pernah dikembangkan oleh PUPR. Itu ada namanya kita kenal dengan program P2KH. Jadi P2KH itu ada 8 atribut kota ya tadi saya sebutkan. Nah, ya, untuk mewujudkan itu kita kenal bahwa setiap kota itu harus dengan tegas mengamanatkan minimal 30% dari wilayah kota yang berbentuk daripada ruang terbuka hijau. Jadi kalau kita bicara kota hijau, bukan kotanya dikasih hijau ya, bukan kotanya hijau, tapi bagaimana semua kegiatan-kegiatan di dalam ini, baik komunitasnya, perencanaan bangunannya, bahkan di green city ini sangat sebuah bangunan itu sangat tidak dianjurkan untuk memiliki AC ya, karena green city ini caranya bahwa bangunan gedung itu harus terbuka ya. Jadi ada green building, ada green water, bagaimana air yang dimanfaatkan itu air hujan itu dimanfaatkan kembali menjadi air yang dapat dipakai untuk minum. Nah, itu. Kemudian ada namanya green transportasi ya, transportasi yang bebas timbal gitu. Misalnya sekarang sudah nanti pakai menggunakan energi listrik ya, green energy ya, green energy juga mungkin nanti kita akan memanfaatkan misalnya bukan lagi dari ini ya, dari energi yang terbarukan lagi sekarang. Kita nggak pakai yang misalnya minyak tanah apa dan segalanya, mungkin hari mungkin nanti, tapi yang bisa diolah kembali. Ini semua konsep ya green city dan memang sudah dimulai dengan program kota hijau termasuk Gorontalo. Kota Gorontalo ini masuk dalam program kota hijau P2KH. Kemudian kita kenal juga yang namanya ini ada namanya A Safe and Healthy City. Ini kota yang sama ya, dia ada juga atributnya, ada tentang masyarakatnya, lingkungannya, ekonominya, yang mana semua terkait terhadap kesehatan, health dan kesehatan. Jadi di sini dikatakan bahwa gagasan tentang kota yang komunitasnya dapat hidup layak dengan tenang, di mana semua kebutuhan primernya dapat diperoleh dengan mudah seperti makanan, minuman dan segalanya. Itu kemudian ini juga bebas kriminal. Kota sehat memungkinkan segenap warganya dapat mengembangkan secara optimal potensi diri untuk dapat hidup produktif dan sejahtera. Nah, kita mengenal di sini ada namanya di Piagam ya. Ini WHO, ini dikenal dengan namanya Piagam Ottawa. Ini tahun 1986.
mungkin di Piagam Ottawa ini kemudian mempromosikan ada 5 ya, basis tentang bagaimana sih yang namanya kota yang namanya untuk kesehatan. Yang pertama itu semua kebijakannya, bulk healthy public policy, ini menyebut bahwa semua kebijakan publik itu selalu mengarah ke bagaimana sih jadi kebijakan ini menjadi suatu kota yang sehat. Kemudian yang kedua itu create support ya, environment for health, itu artinya bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu namanya memperkuat aksi komunitas untuk kesehatan. Jadi strengthen community action for health. Kemudian yang keempat, development personal skill, itu membangun bagaimana masyarakat itu memiliki pengetahuan itu bukan secara pribadi ya, personal, itu tentang bagaimana hidup sehat itu sangat penting. Kemudian ada reorientasi, reorient health service, bagaimana melakukan reorientasi terhadap pelayanan kesehatan. Jadi di Piagam Ottawa ini ada 5 ya, ada 5 dasar. Dikatakan bahwa itu ada 5 ini, baik dari ekonomi, lingkungan, dan komunitasnya. Kemudian ada namanya juga inclusive city. Nah, kota ini mungkin ini teman-teman infra ini sudah melakukan sedikit. Bukan adalah di pembuatan yang namanya disabilitas dan segalanya, bahwa gagasan kota tentang yang menghargai semua penduduknya dan kebutuhannya secara setara, termasuk kaum pinggiran, ya, agar mempunyai suara yang dapat didengar oleh pemerintah, perencanaan, proses pembiayaan, rumah legal, pelayanan dasar seperti air, sanitasi. Inclusive city atau kota inklusif, kota yang ramah difabel, disabilitas, dan mengenal semua kebutuhan penduduknya secara merata. Nah, ini kota yang dikatakan inclusive city ini bukan dikatakan bahwa kota ini bukan hanya untuk mereka yang memiliki duit gitu, atau mereka mempunyai mata pencarian yang mampu sehingga apalagi semua jalan dia diperuntukkan untuknya. Jadi segala kegiatan-kegiatan kota itu semua boleh masuk ke dalam kota, baik dalam bentuk ruang sosialnya maupun ekonominya, baik masyarakat disabilitas, itu semua bisa memanfaatkan ya. Makanya kenapa saat ini kita sangat ditekankan ketika membuat perencanaan itu harus diperhatikan itu kaum disabilitas itu. Ini sebenarnya suatu konsep yang inclusive city, bahwa drainase itu bukan orang yang sehat saja yang akan berjalan di atas yang masuk ke dalam NCK. Di situ juga ada mungkin orang tua, maka konsep-konsep inclusive city. Nah, kenapa ada kita kenal namanya spasial inklusif. Ini yang dimaksud bahwa ini penyediaan ya. Jadi ini urban inclusive recovery of housing, water, and sanitasi. Yang dikatakan bahwa penyediaan perumahan, air maupun kesehatan itu secara merata, secara ruang ya, secara ruang. Spasial inklusif itu bahwa semua saja ruang itu diberikan secara merata. Jadi nggak bisa misalnya daerah di sana karena di sana ada perumahan mewah maka airnya dibanyakin gitu loh. Ada di perumahan mungkin perumahan kumuh airnya nggak ada, itu dikatakan. Kemudian ada sosial inklusif ya, atau dikenal inclusive city membutuhkan need garansi ya, equal right and partisipasi of all including in the most marginal. Yang kita kenal bahwa kota yang inklusif itu baik partisipasinya oleh semua orang. Jadi di dalam sebuah kota yang inklusif itu yang semua berpartisipasi itu harus semua. Jadi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ya. Mungkin ini sudah kita harus terapkan juga di program kita bahwa kota itu bukan sekedar masyarakat itu harus diam saja mungkin. Jadi kalau kita membangun di kotaku adalah BKM itu sebagai kendali kegiatan di lapangan ya, ada KSN, itu sebenarnya bagian juga daripada sebenarnya inclusive city, bahwa perencanaan itu harus secara menyeluruh, tidak hanya direncanakan oleh konsultan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor, tapi bagaimana perencanaan itu terlibat semua secara partisipasi.
Kemudian ada namanya ekonomi inklusif. Ini tuh bagaimana menciptakan lapangan kerja, bahwa sebuah kota itu tidak hanya yang disiapkan itu pekerjaan itu hanya untuk mereka-mereka yang ada yang memiliki keterampilan, enggak juga. Jadi mungkin di Jakarta ini sudah mulai dibangun, saya lihat bahwa mereka itu sudah mengarah ke inclusivity. Jadi ke Jakarta tapi dengan catatan itu harus memenuhi aturan-aturan yang ada. Jadi nggak boleh ditahan bahwa kamu ini orang luar di daerah sana. Jadi ini membuka sebenarnya tentang permasalahan terhadap urbanisasi di kota. Jadi silakan masuk, tetapi harus memiliki keterampilan ya, sehingga tidak menimbulkan pertemuan. Ini namanya ekonomi inklusif. Jadi bukan eksklusif ya, beda eksklusif dan inklusif. Kalau inklusif itu, kalau eksklusif kan sifatnya terbatas. Kalau inklusif itu semua bisa, tapi dengan aturan-aturan. Satu konsep ya. Ini konsep ini kayaknya sangat dekat dengan konsep kotaku ini. Kemudian ada namanya planet city, planet atau kota yang direncanakan. Jadi ini sebuah ibu kota, ya, jadi ada kota itu memang betul direncanakan. Jadi plan capital in a city specially direncanakan, desain dan dibangun untuk, contohnya ya, ini contoh beberapa yang dibangun itu ada di Australia, Canberra. Belum. Lanjut Pak Irfan. Tunggu Pak. Saya yang putus ini. Sudah Pak. Sudah masuk. Materinya sudah? Sudah. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Kemudian kita kenal namanya Planet City. Tadi sudah saya bahas. Planet City ini sangat sederhana sebenarnya, bahwa sebuah ibu kota yang direncanakan matang. Jadi dia tidak terbentuk dengan sendirinya kayak ibu kota Jakarta. Jadi seperti sekarang ini bahwa ada pemindahan ibu kota. Ibu kota ini akan dipindahkan ke Kalimantan. Nah, itu sebuah kota yang betul-betul direncanakan. Banyak contoh ya, ini contohnya banyak sekali ya. Misalnya Washington, ada namanya dan ada juga namanya, ada di Turki, ada Ankara, kota Ankara dan segalanya. Nah, itu bagian kota yang direncanakan, open city. Lanjut ke kemudian ada juga tentang kota yang namanya produktif city. Nah, ini tentang sebuah kota itu yang berujung kawasan pemukiman yang efisien dan tempat layak untuk berusaha. Lalu Pak Rifai mungkin ya. Duduk. Ini sebuah tentang bahwa kota yang mampu menunjang kawasan pemukiman yang efisien dan keberhasilan, pertama membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, jadi gagasan sebuah kota yang menerapkan tentang pembangunan yang berkeadilan secara ekonomi sangat kota yang layak, unik dan sehat. Jadi dapat kota ini mendorong kehidupan bagi semua warganya untuk memiliki peluang ekonomi yang baik dan sekarang. Nah, ada yang namanya lagi smart city. Banyak sebenarnya ide-ide gagasan kota. Nah, ini mungkin ini ke arah negara-negara yang ini ya,
negara-negara yang maju ya. Jadi smart city ini atau kota pintar. Jadi jangan sampai beda juga, ada namanya. Kita juga ini smart city di Gorontalo ya, tapi smart itu artinya berbeda gitu. Kalau smart city ini kata Setelah Martin harus mantah. Nah, jadi kalau kita juga smart city, ini berbeda namanya kota pintar. Jadi yang dimaksud dengan smart city adalah tentang kota yang mampu mengintegrasikan teknologi ya. Jadi mereka sudah memiliki teknologi yang cukup tinggi, jadi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional pengelolaan dan pengendalian kehidupan tindak pidana kota sehari-hari. Jadi integrasi teknologinya dimasukkan itu meningkatkan efisien, membagikan informasi kepada publik ya, sehingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita melihat dari tadi ada inclusive city, ada smart city, ada a green city, nah kita bisa melihat Gorontalo ini masuk dalam ide gagasan kota apa dia kan. Memang kita ini kadang kalau kita melihat teknologi, ya sekarang juga teknologi sudah ada. Tapi mungkin mereka ada yang cenderung lebih fokus misalnya mengintegrasikan semua teknologi. Jadi mungkin baik sifatnya di sini ada smart mobility, ada smart living ya, belanja segala smart people, smart ekonomi dan smart. Teman-teman bisa membaca ini atau menggoogle sih kalau ingin tahu lebih dalam bagaimana yang namanya itu smart city. Tapi mereka gagasan idenya itu bahwa mereka sebenarnya apapun kehidupan itu ekonomi, sosialnya, aktivitasnya selalu terkait dengan mengintegrasinya dengan teknologi. Ini namanya smart city. Jadi kalau orang yang gaptek-gaptek di sini sulit masuk di kota smart city ini. Nggak boleh gaptek Pak, agak sulit. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Kota yang keberlanjutan, sustainability. Jadi kalau kita melihat dasarnya bahwa sustainability itu merupakan tentang bagaimana kota itu yang ideal. Tanya apakah ada kota yang sangat ideal. Jadi yang dikatakan bahwa superposisi atau gabungan dari berbagai konsep pengembangan kota. Jadi dikatakan kota ideal itu kalau sudah kita memasukkan ada tujuh yang dikatakan tadi itu, bahwa kota-kota itu baik namanya Ridgeline City, Green City dan sebagainya. Jadi selalu kota ini kita kaitkan pada dua hal, bahwa kota sebagai sebuah sistem ekologis kekotaan berkelanjutan. Jadi ini dikatakan bahwa kota sampai tidak menjadi suatu kota. Kedua yaitu bahwa kota itu mampu berkembang secara bukan hanya dalam pengertian ekologis ya. Jadi ekologis atau ekologi dan eko dan city, tapi juga berkembang secara berkeadilan. Ada di sini just city, dan kota yang ekonominya tumbuh dan yang secara kultural mampu mengembangkan identitas yang kuat atau urban kultural. Ini dikatakan, jadi tetap saja selalu kita mengatakan bahwa yang namanya keberlanjutannya selalu kita kaitkan dengan ada tiga. Ada ekonomi, ya, ada ekologi, dan ada yang namanya sosial. Ini selalu bagaimana tiga aspek ini terkait kesalahan menjadi keberlanjutan. Jangan sampai ketika ekonominya maju, lingkungannya hancur gitu. Ketika juga ekonominya maju, sosialnya yang tapi sekarang untuk mewujudkan itu, yang namanya kota ideal itu tidak semudah kita bilang, wah gampang nih. Buktinya sampai saat ini nggak banyak tuh yang menjadi kota-kota. Apa sih sebenarnya tantangannya? Pertama itu mungkin paling sulit ada tentang tanah. Di mana-mana Pak, kita selalu terkait dengan tanah. Dan teman-teman Sekjar ini merasakan tentang lahannya. Jadi kita paham bahwa tantangan pertama ini adalah tentang proses gentrifikasi. Masalah distribusi penggunaan tanah yang tidak seimbang di kota besar ini tidak mampu menyediakan tanah untuk penyediaan perumahan, membangun berbagai fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kemudian ada daerah perkampungan penduduk, daerah hunian lainnya secara terus-menerus yang semakin terdesak oleh ekspansi dan proses urbanisasi. Kemudian turunnya jumlah unit hunian rumah di pusat kota.
kota mendorong pembangunan atau perencanaan yang tidak tertata dalam pembangunan sempurna di kota ya, pada tumbuhnya pemukiman. Nah ini tantangan pertama, ini menunjukkan bagaimana mengidentifikasi namanya. Saat ini pemerintah ini mungkin belum pernah ya, belum ada saya lihat di sini pemerintah ini yang mau melaksanakan kegiatan itu memiliki lahan, jarang sekali. Jadi belum ada yang namanya bank lahan gitu. Selalu di perencanaan kita PBD APBN itu jarang sekali saya lihat ada namanya membeli lahan. Walaupun belum ada keinginan atau membebaskan lahan, itu belum ada keinginan kita untuk melakukan hal itu. Dan selalu dilakukan perencanaan pembebasan lahan atau pembangunan. Ketika lahannya nggak bisa disiapkan, maka hanya menjadi dokumen perencanaan saja. Ini memang pengusahaan lahan ini yang sangat sulit untuk. Yang kedua adalah peran kota sebagai agen daripada perubahan. Nah di sini bagaimana kita bertransformasi berpikir bahwa masyarakat tradisional menjadi modern. Bukan di sini ada pertanyaannya, bukan masyarakat tradisional menjadi modern adalah dalam artinya kita harus mengubah budaya sosial kita, tetapi bagaimana ini ke arah pemikiran, bahwa pemikiran kita itu dari masyarakat rural bisa menjadi masyarakat. Bahwa memang kita didorong untuk bagaimana sih pola hidup yang lebih bersih, pola hidup modern yang lebih bersih, bukan bahwa ada juga istilahnya sekarang bahwa makan semua dengan makan tanpa mencuci. Ini perubahan budaya-budaya yang tradisional yang sifatnya kurang membantu kita dalam menjadi perubahan itu sebagai kedua. Ada namanya agen of development atau menjadi lokomotif yang mendorong perkembangan perencanaan secara keseluruhan maupun secara termasuk lingkungan perumahan dan agen of development harus mampu menggunakan prinsip kolaborasi. Ini ada kolaborasi lagi dalam berbagai kepentingan stakeholder. Jadi tantangan kedua bahwa kota ini harus menjadi berubah dan objek kehidupan yang ada di sana. Jadi ini pasti yang terjadi. Kemudian ada tantangan ketiga. Ini kita biasa namanya perubahan iklim atau perubahan sistem ekologis global. Ini ada satu bahwa kota Indonesia ini belum mampu untuk mengatasi atau menjinakkan berbagai dampak negatif oleh kenaikan suhu bumi, perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, kekeringan, banjir, virus dan seterusnya. Jadi memang kita belum siap sebenarnya tentang adanya perubahan ekologis yang terjadi. Kota kita ini belum siap, sebagian kota-kota Indonesia belum siap. Kemudian ada lagi yang dikatakan bahwa kota ini harus ya secara kompensif ya ini boleh atau bersifat parsial sebatas kepentingan sebagai dari penduduk kota yang mampu. Dan kemudian yang ketiga ada kecenderungan pada sini bahwa selain meningkatkan kerusakan lingkungan urban ya secara umum juga telah terjadi ketidakadilan pada pendistribusian sumber daya alam tidak adil, perubahan lingkungan atau kemudian mereka berstatus sosial. Jadi kalau kita lihat ilustrasi daripada masjid ini mungkin kita mungkin banyak pandangan tentang ini. Jadi mungkin apakah ini masjid memang dulunya ada di daratan ya atau memang dia dibangun di pesisir laut. Dan pertanyaannya begitu. Artinya kalau kita membangun di ini dulunya adalah di daratan, jadi memang kita tidak siap bahwa suatu saat akan terjadi namanya perubahan ekosistem ekologis, maupun baik lokal maupun nasional. Kemudian bagaimana? Kemudian setelah ada tantangan kita perlu strategi kan. Nah strategi ini yang perlu kita pahami bahwa strategi dalam menghadapi keberlanjutan ya perlu adanya melalui kolaborasi antar komunitas kota. Jadi
kota harus mampu menyediakan ruang hidup yang berkualitas bagi semua penghuninya. Kemudian mungkin dari spasialnya juga ya harus melakukan reorganisasi ya, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pemukiman. Kemudian ada wilayah kota yang harus mampu berkembang menjadi satu sistem sosial ekonomi budaya terintegrasi tanpa kehilangan ciri lokal yang spesifik. Kemudian ada namanya kota ideal yang diimpikan adalah wujud dari sebuah harapan akan kehidupan yang lebih baik menjadi acuan bagi semua orang yang menginginkan perbaikan. Dan bila wujud itu bisa terlaksana adalah sebuah lokasi, maka dalam sebuah lokasi maka walaupun tidak sempurna namun kemudian tetap bisa menjadi acuan bagi kita. Jadi memang strategis begini ya, ada yang melalui kolaborasi antar komunitas kota ini sudah dibuat ya. Jadi kota ideal memang tidak bisa kita menjadi sebuah harapan, tapi bisa kita wujudkan ya. Bukan itu harapan itu masih bisa kita wujud. Kemudian nah, ini mungkin tidak asing bagi teman-teman di kotaku. Kemudian ada namanya aspek lingkungan yang mendukung kota berkelanjutan. Dari tadi ya. Jadi kalau kita melihat ada namanya sistem perkotaan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kemudian pemukiman itu ini dalam satu sistem perkotaan, dalam satu sistem perkotaan ada pemukiman dan ada perumahan. Pemukiman itu terasi dengan ruang, ada kepastian bermukim, kemudian ada memiliki visi, terpenuhi pelayanan dasar, kemudian penerapan aturan bersama dan lembaga pengelola. Jadi tidak hanya jadi dalam suatu pemukiman itu memang ada serasi dengan ruang, ada kepastian bermukim, masalah sosial, ada visi, terpenuhi dasar dan penerapan aturan bersama. Kemudian perumahan. Ini bisa terjadi dan sebagai kota yang bermukim yang berkelanjutan. Oke. Nah, bagaimana menerapkan nilai-nilai keberlanjutan ya dalam sebuah pemukiman dan perumahan? Keberlanjutan sebuah kota dapat dimulai dengan pengembangan pemukiman dan perumahan melalui penerapan nilai-nilai ekologis, inklusivitas, kreatif, entrepreneur, dan kedua, kawasan pemukiman memberikan arahan yang jelas terukur kemana program investasi dan pemberdayaan dilakukan, dan masyarakat memperlihatnya secara adil. Kemudian kawasan perumahan harus mampu menerapkan nilai-nilai yang diterapkan di atas melalui program kegiatan yang berbeda. Jadi ini kalau kita mau menilai ya, bagaimana keberlanjutan perumahan itu harus diartikan bahwa pengembangan kawasan pemukiman dan perumahan saya ulang. Masuk. Boleh Pak, lanjut. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi di sini ada penilaian keberlanjutan kawasan pemukiman perumahan. Kita harus tetap untuk keberlanjutan suatu kota. Jadi nilai-nilai ekologis, Pak. Jadi nilai-nilai ekologis, teman-teman harus paham nilai-nilai ekologis itu apa, bahwa segala yang kaitan dengan namanya menjaga lingkungan ya, itu harus tetap dipertahankan. Kemudian inklusivitas itu tentang bahwa kegiatan ini bukan sifatnya eksklusif, bahwa semua perencanaan pelaksanaan itu dapat dinikmati oleh semua, baik disabilitas, orang tua, anak-anak itu harus bisa terpenuhi untuk itu. Kemudian ada kreativitas entrepreneur ini sangat terkait dengan
kegiatan keekonomian, bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa menimbangkan daya beli, meningkatkan daya beli, kemudian mensejahterakan masyarakat, ada kegiatan livelihood apa di dalamnya, dan jangan lupa harus ada kolaborasi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kawasan pemukiman kota memberikan arahan yang jelas terhadap mana program investasi dan pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memperoleh layanannya secara sebesar mungkin, layanan dasar serta kebutuhan sosial ekonomi. Nah, kalau kita mengukur dengan kegiatan kita, itu sebenarnya program-program investasi kita ini harus pro ya, artinya pro pemberdayaan, investasi dan pemberdayaan dilakukan. Jadi jangan sampai rencana investasi kita ini tidak terukur. Jadi skenario penanganannya nggak ada. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan di rencana investasi. Jadi yang paling di sini ada namanya kepastian bermukim. Jangan sampai kita membangun pada daerah-daerah yang ilegal ya, statusnya itu. Kemudian ada kawasan perumahan mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan di atas melalui program kegiatan konkret dan terukur. Nah, ini melalui ada namanya program kegiatan konkret dan terukur. Jangan sampai kita tidak bisa ukur sampai nanti capaian yang kita bisa dapat dari segi kita kan rencana investasi. Jadi di sini kita bisa bahwa kita semua berharap ancaman begitu serius terhadap kehidupan akan menentukan keberlangsungan secara kolektif mengatasi bahaya dengan cara membangun sebuah habitat yang produktif. Jadi di sini Update menyatakan bahwa kita bisa membuat itu, tapi dengan secara di sini ada membangkitkan kemampuan untuk bekerja secara kolektif. Kolektif itu kalau kita bahasakan bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi, sehingga kita bisa meningkatkan kehidupan kita yang habitat ya, secara habitat atau berprek. Kemudian ini saya sekedar share saja tentang tadi bahwa gagasan-gagasan kota itu yang tujuh kota, 7 gagasan diri kota itu sudah ada sebagian di kota besar. Tentang kota yang menekankan hijau di Indonesia 30% ya. Ini masuk dalam konsep kota Green City ya. Jadi kota menekankan hijau itu ada di Jogja, Aceh, Surabaya, Bandung ya, Balikpapan dan Malang. Sebenarnya Gorontalo kemarin sih sempat ikut program P2KA, tapi apakah dia sudah mencukupi RTH-nya 30% sampai ini? Kayaknya belum ya. Ini belum. Jadi yang sudah mencapai 30% itu adalah Kota Aceh, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Balikpapan, dan Malang. Data-data. Kemudian ini bagian dari untuk pengolahan sampah ya. Ini kegiatan-kegiatan ini mendukung sampah organik ini daripada ekologis ya. Taman prestasi, ruang terbuka Surabaya yang bersih dan sehat. Ini taman prestasi mungkin kalau kita kaitkan dengan ide kota itu bisa masuk ke ya, bisa dia di smart city atau dia masuk ke ini apa namanya kota sehat. Kota sehat ya. Nah, tapi sebaiknya katanya nanti 4 hari deh. Kalau Ibu Nining di mute dulu. Kemudian ada kota yang menerapkan tentang IT atau smart city ya, teknologi. Ini termasuk Kota Jakarta, ada yang namanya Smart City Loan, ada pusat kontrol itu mampu menerima pengaduan. Di Jakarta itu cuma satu ada Smart City Loan itu mengenal masyarakat sosial, macet, banjir dan segalanya itu dalam satu tempat sudah bisa terkoneksi. Jadi ada namanya Smart City. Bandung ada juga namanya Hayu itu
semua sebanyak online, itu bagian dari Kota City. Kemudian Makassar, ya. Kalau Makassar sih ada yang namanya dia sistem parkir online ya. Itu di Makassar juga ada. Ini kemudian Surabaya adalah konsep traffic light-nya yang diatur dengan CCTV yang terintegrasi. Ada Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar. Jadi sebagian memang kota-kota kita itu sudah mengadopsi gagasan-gagasan kota itu. Bagaimana menjadi kota yang berkelanjutan itu ini menggabungkan semua dari apa yang kota yang ada di atas tadi. Kemudian ada namanya kota resilient city. Kota yang dikembangkan dapat bertahan terhadap guncangan tanpa gangguan permanen, gagal fungsinya memiliki kecenderungan untuk memfungsikan secara mudah. Nah ini kalau kita lihat itu dia lebih ke arah bagaimana sih sebuah kota ini bisa mengatasi ancaman. Kalau kita ambil idenya itu dia masuk ke resilient city. Jadi baik dari segi struktur ya, bangunan itu sudah direncanakan sedemikian rupa bahwa ketika terjadi gempa itu harus bisa bertahan baik secara teknologi modern tradisional. Kalau Gorontalo juga sebenarnya sebaiknya itu sudah bisa mengembangkan mengambil gagasan tentang resiliensi. Nah kita ketahui ini daerah Gorontalo juga kan daerah yang sangat rawan gempa ya, rawan gempa dan banjir. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana sih sebuah kota bisa bertahan terhadap bencana, baik bencana yang dilakukan oleh alam maupun oleh manusia. Itu sebagian konsep dari konsep resiliensi. Nah, kemudian ini hanya bagaimana jadi jalan itu tidak saja diaktifkan oleh, kalau kita lihat bahwa di sini ya, kalau kita lihat sekarang ada aja anak berbola, dan bersepeda. Ini penerapan bahwa ruang publik itu selalu kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas. Jadi aktivitasnya itu nggak perlu dibatasi memang. Makanya ketika peluang terhadap beraktivitas masyarakat itu kalau kita lihat gambar-gambar di sini bahwa mereka sangat senang ya dengan adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas masyarakat yang bisa memanfaatkan ruang untuk kegiatan selain kegiatan untuk kendaraan transportasi. Ini oh iya, oke, mungkin sampai sini dulu materinya Pak. Kami Pak Ramadi, ini materinya sampai sini. Jadi harapan saya nanti kita bisa siapa yang mau present atau bertanya, tapi saya bukan ahlinya, bisa nanti kita berbagi pengalaman lah untuk teman-teman di forum TOT. Terima kasih Pak Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait dengan kota berkelanjutan, silakan bisa di chatting juga di samping ditulis. Bisa juga langsung karena pesertanya. Bisa juga langsung, pesertanya kan tidak terlalu banyak, ini bisa langsung. Silakan mungkin dari siapa dulu nih? Tadi kelihatannya Bu Yulan itu ngangkat tangan. Silakan Bu Yulan. Angkat tangan tuh mungkin lagi makan pisang goreng. Kalau Anda bertanya apa, kita yang bertanya.
perwakilan nanti tim itu. kalau- Silakan Bu Ayu. Nanti kalau nggak ada, nah, silakan. Ayu dari tadi dia terus, nggak tahu dia kenapa pandai. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Oh. Kalau Pak Mustar sharing saja Pak. Ya, ya sharing. Nggak apa-apa Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Sambil Kita ada menunggu Iya. sambil menunggu sharing dari tim Silakan, Pak Ustaz. 3 dan tim 67. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejujurnya melihat materi ini masih perlu pendalaman buat kita semua. Karena materi ini kalau kita lihat itu sangat itu hampir dikatakan bahwa mustahil bisa terjadi yang namanya kota berkelanjutan. Karena dari sisi pendekatan juga yang dipakai oleh Plato sangat kota itu pun yang diangkat juga itu seakan-akan bahwa itu kota yang tidak pernah ada. Nah, tapi melihat dari sisi pendekatan yang dipakai tadi, yang ada 3 ide dasarnya itu dengan pendekatan sosial budaya, kemudian peningkatan kualitas dan ekonomi itu, kalau itu memang sudah dikuasai, ya secara mendasar itu bisa saja akan kemudian muncul kota yang berkelanjutan. Tapi siapa yang kemudian ini mengantar saja ke teman-teman untuk kita berdiskusi semua ini sebenarnya. Karena untuk bisa menjadi kota yang berkelanjutan itu salah satu syaratnya itu harus kuat dari sisi budaya, politik dengan kondisi hari ini. Yang kemudian yang kedua, ekonomi harus mapan sehingga masyarakat itu secara ekonomi dia juga sejahtera dan tidak ada lagi yang merasa kekurangan. Dan alam pun itu sudah harus menyiapkan segalanya. Karena kalau tidak akan mustahil yang namanya kota berkelanjutan itu bisa terjadi. Makanya hanya sekedar menggugah saja pemikiran kita semua, teman-teman semua, termasuk saya juga mau belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kota yang berkelanjutan yang digagas oleh Plato ini. Karena kalau melihat dari sisi pendekatan memang masih perlu pendalaman lebih jauh lagi. Karena kalau dilihat dari kondisi hari ini itu sepertinya bukan bermaksud mengurangi semangat kita untuk kemudian akan lahir yang namanya kota berkelanjutan, tapi ini menjadi satu metode baru buat kita untuk lebih mendalami itu, kemudian bagaimana melahirkan yang namanya kota berkelanjutan. Itu barangkali Pak Rahmadi, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin kita batasi 3. Silakan. Kelihatannya Pak Sahrul ini sudah menyiapkan pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan pembahasan tentang kota sedikit banyaknya juga pernah disinggung dalam proses perkuliahan waktu di kampus. Ini salah satu mata kuliah pilihan yang sambil terkait green. Tapi kalau untuk kami arsitektur yang lebih mikro, green building. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep kota
secara keseluruhan, sebenarnya kita tidak berbicara tentang hasil akhir. Kita berbicara tentang keseluruhan proses, keseluruhan tahapan. Jadi misalnya saja contoh dalam penerapan green building, bahkan ban mobil konstruksi yang keluar dari area konstruksi itu diukur nilai residu yang dia bawa dari lokasi konstruksi keluar dari lokasi konstruksi. Artinya tingkat pencemaran dalam proses pembangunan pun juga dihitung. Artinya dalam kalau kita berbicara tentang green atau sustainable, itu tidak lepas dari penerapan standarisasi. Nah, sekarang yang standarisasi ini yang sejalan tadi yang disampaikan oleh Pak Mukhtar, kita butuh sesuatu yang lebih besar begitu, sesuatu yang lebih maju. Sebut saja ada ethics movement. Jadi ada kayak pemahaman etis baru yang ada di lingkungan sosial kita. Kalau kita mau mengadopsi satu konsep secara utuh, misalnya kita berbicara tentang kebersihan, orang di Singapura lebih secara sosial memahami itu bahwa menjaga kebersihan sebuah keharusan, tapi itu berbeda lagi ketika orang Singapura yang pergi ke Batam. Padahal ini adalah orang yang sama, tapi kenapa bisa menerapkan pola perilaku yang berbeda ketika berada di tempat yang berbeda. Nah, saya pikir ini persoalan konsep makro bisa diterapkan, tapi harus ada adopsi dari konsepsi lokal yang telah ada sebelumnya. Ini bukan membawa satu konsepsi yang benar-benar baru, yang asing bagi masyarakat yang akan tinggal di kota tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak. Satu lagi, mungkin kita sudah cukup dulu atau Pak Ben gimana? Mungkin ada kemarin juga hasil oleh kemarin terkait dengan bagaimana kota Ya Pak Berti. Ya, mungkin saya sedikit kalau bicara tentang kota layak berkelanjutan ini kita ini dianggap sebagai pengamat tata kota ini Pak Irfan ya. Memang tadi sampaikan Pak Mukhtar, ini agak apa ya? Mungkin tidak yakin bahwa ke depan ini, artinya ini kan angan-angan Pak Mukhtar, bahwa ke depan ini kota ini seperti ini. Cita-cita dari para pengambil kebijakan ini warnanya ke sana, jadi menginginkan ke depannya kota ini semua bisa memanfaatkan. Tadi Pak Irfan sudah menjelaskan beberapa kategori kota green city dan mungkin juga dari sisi kami yang dalam hal ini pendamping tingkat kota sudah mulai mungkin bisa melihat kota Gorontalo ini ke depannya konsepnya seperti apa? Apakah dia menuju ke kota Grand City kah atau mau menuju ke kota smart? Nah, itu yang nanti kita akan kaji bersama. Mungkin kalau Pak Irfan sebagai narasumber sini mungkin sudah bisa memetakan apakah kota Gorontalo ini posisinya apa, masih dalam kategori menuju ke kota Grand City kah atau apa yang namanya kota apalah. Begitu juga kabupaten, apakah dia sudah memaju ke kota layak huni atau kota
layak berkelanjutan itu mungkin Pak Irfan yang lebih tahu, karena ini kan orang istilahnya sebagai perencanaan, ahli perencanaan. Mungkin itu dari saya Pak Irfan, kita tambahkan. Terima kasih. Ya. Mungkin langsung aja atau bagaimana? Ini ada 3 pertanyaan, mungkin bukan di awal malah justru keraguan-keraguan gitu ya dari Pak Mustar mungkin terkait dengan Plato itu kota yang katanya yang malah justru bayangannya itu seperti di awan-awan. Lalu kemudian ada pertanyaan kedua yang kita satu-satu dijawab dulu Pak, bagaimana nih? Yang kedua itu terkait dengan sebenarnya kita bicara ini tidak akhir, jadi ada proses kita menuju ke kita punya cita-cita, lalu kemudian cita-cita itu prosesnya bagaimana gitu ya. Jadi yang kita menyiapkan sampai ke cita-cita itu. Misalnya kita punya cita-cita dokter ya sekolah gitu ya. Jadi sekarang ini kita siapkan sampai ke hijau atau kota yang berketahanan. Lalu kemudian yang ketiga mungkin ada pertanyaan terkait dengan Pak Irfan ini selama di sini lihat ini kota Gorontalo ini seperti apa nih harapannya ke depan gitu ya. Jadi kemudian kabupaten. Ya mudah-mudahan bisa. Silakan Pak Irfan. Ya, makasih Pak Ramadi. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ini. Mungkin teman-teman juga bisa ini ya, kalau ada yang boleh jawab dari penguatan ke teman lanjut. Nah, kalau dari tadi pertanyaannya atau pemikirannya Pak Mustar bahwa kota ideal ini memang sulit untuk dilakukan. Pertanyaan saya baru tadi, apakah sudah ada kota ideal? Jarang. Mari kita lihat, Pak. Kita kembali aja ke 3 aspek tadi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek nah yang coba dipikirkan lagi selalu bertentangan di sini adalah ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu selalu mengorbankan lingkungan. Sebabnya cuma satu Pak, biasanya adalah pasar sebenarnya. Cuma pasar Pak. Saya ngambil contoh misalnya. Sekarang kayu begitu sangat sulit. Itu mahal dulu kayu itu sehingga orang mengadakan tambahan di mana-mana. Ketika aturan kebijakan bahwa kita sudah krisis akan kayu sehingga muncullah aturan-aturan tentang penutupan kayu. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngambil dalam suatu kebijakan bahwa dia adalah sebuah kebijakan ekonomi yang menuju untuk membatis terhadap lingkungan. Itu sudah salah satu sebenarnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang sebenarnya pro terhadap lingkungan. Itu suatu untuk sebenarnya intinya satu untuk keberlanjutan. Nah, sehingga muncullah ide-ide baru, misalnya industri baru. Misalnya industri baru sekarang adalah yang kita kenal namanya istilah baja ringan ya, baja ringan. Ini sebenarnya pengganti dari kayu. Tapi apakah baja ringan ini ramah lingkungan? Kan belum tentu juga Pak. Efek daripada baja ringan ini memerlukan energi yang besar. Ada energi di dalamnya sebenarnya. Ini membutuhkan industri, mana industri juga membutuhkan bahan baku itu apakah bahan bakunya juga terbuat dari misalnya dari batu bara atau minyak dan segala. Itu kita akan kembali lagi bahwa ini akan terputar terus. Nah, seperti kalau saya kaitkan dengan pertanyaannya Pak Sarul tentang Green City adalah suatu proses, kita menganggap bahwa kita sekarang ini sudah green kan secara menyeluruh, bukan sekedar bahwa kalau kita sudah RTH-nya sudah 30%, wah itu sudah Green City sebenarnya. Itu bukan. Jadi konsep berbicara tentang konsep Green City, kita berbicara bagaimana memadukan tentang lingkungan ini, tentang green ini terhadap aktivitas masyarakat. Saya ambil contoh, mengurangi AC aja,
mengurangi rumah itu yang memiliki AC itu sudah ke arah situ sebenarnya. Karena kita mengurangi pembuangan dengan karbon dioksida. Kemudian penggunaan mobil listrik itu ke arah green city juga. Tetapi kalau kita berpikir apakah mobil ini tidak memiliki energi? Ada, karena mobil pasti dibuat dengan pabrik. Pabrik itu menggunakan lahan yang besar, ya menggunakan. Jadi pasti ada akibat ekonomi, lingkungan pasti ada akibat. Sehingga tinggal kita melihat aja sebenarnya apakah dampak ini lebih besar daripada dampak yang sebelumnya. Sepertinya gitu. Jadi memang kalau kita mengatakan kota yang ideal, apa dikatakan ada a planned city, bagaimana sebuah ibu kota yang direncanakan, itu apa fokusnya bagaimana sebuah kota direncanakan sebaik-baiknya, belum tentu menjadi ideal seperti apa yang ada di kota. Tapi kita mengarah situ lah. Kalau kita mengambil lebih kecilnya lagi, ini teman-teman langsung belajar aja lah di sini. Kita belajar di pemberdayaan sekarang. Kita ambil yang kecil-kecilnya aja, Pak. Contoh sebenarnya kenapa kita tidak memanfaatkan sekarang namanya Gorontalo kan ini panas gitu. Ya. Gorontalo ini panas. Kita membuat sekarang sumur bor misalnya di sini ya. Kita pasti kenapa kita tidak memanfaatkan yang namanya sumber air, sumber listrik yang matahari misalnya. Itu kan bagian dari green sebenarnya. Walaupun tidak saja kita mencoba untuk itu gitu. Kita tidak memakai lagi tenaga listrik. Kita green city. Kemudian kemarin disabilitas kemarin. Kita dapat kemarin uji petik gitu loh tentang disabilitas itu. Kita berbuat yang kecil-kecil aja dulu. Untuk kita kalau mau buat secara besar memang agak sulit. Tapi kita mulai dari awal, dari tingkat RT memang membuat pedestrian yang ramah lingkungannya. Kemudian teman-teman bisa juga kalau dikatakan green city adalah ramah lingkungan dan efisien karbon. Kalau kita menerapkan efisien karbon, misalnya tinggalnya berdekatan, misalnya Pak Korkot, menjemput aja asot-asotnya Pak, supaya yang lain itu nggak usah bawa ini, mengurangi emisi karbon yang kan kalau menggunakan kendaraan umum itu kan sebenarnya lebih hemat. Bukan artinya kita harus berjalan kaki juga, tidak seperti itu. Itu kan namanya mengurangi emisi karbon. Pasti karbon ada, menambah karbon. Kemudian safeguard juga hati-hati. Safeguard kan, kalau kita bicara safeguard, ketika drainase itu bertemu dengan misalnya pohon, makanya kalau mungkin kita boleh belajar di perumahannya tim leader ya, itu Bukit Baruga, itu jalannya tidak ada yang potong pohon, jalan itu belok itu. Kalau ada pohon itu malah jalan itu memutar pohon Pak, jangan pohonnya ditebang. Itu di Bukit Baruga itu salah satu konsep bahwa kita mencintai lingkungannya berkelanjutan. Nah kita di sini hati-hati kalau kita safeguard. Jadi kita sebelah sana aja kalau pohonnya nggak ditebang, artinya drainasenya dibelokkan gitu. Nah, pertanyaannya mana yang mau didahulukan? Karena memotong satu pohon itu luar biasa itu. Pertama dia akan melepaskan karbon dan menambah suhu. Nah, jadi memang ada lingkungan, ada ekonomi dan terkait juga dengan nilai sosial. Mungkin hal-hal ini akan terkait dengan kebijakan-kebijakan Pemda. Jadi memang istilahnya terkadang suatu konsep yang ideal itu kita bisa menarik dalam suatu konsep perumahan dan pemukiman. Saya mengambil tadi konsep Bukit Baruga itu sudah menerapkan yang namanya tidak semuanya bisa ke konsep green city juga. Itu bagaimana suatu perumahan yang dikelola dengan misalnya airnya menggunakan kemudian kembali dipakai lagi oleh masyarakat. Kemudian pelarangan penebangan pohon, kemudian pelarangan misalnya setiap bangunan nggak boleh full ya, harus ada daya resapnya dan segalanya. Dan apapun itu kita butuh yang namanya keberlanjutan. Mungkin itu yang saya bisa, mungkin teman-teman lain boleh menambah ya, mungkin kita bisa. Kemudian untuk dari Pak Ben, sebenarnya Gorontalo ini mau masuk di konsep mana? Makanya tadi sempat ada materi menyebutkan bahwa kota-kota kita ini sudah sebagian itu menerapkan konsep-konsep gagasan. Memang dalam satu gagasan itu nggak boleh mau diterapkan satu saja Pak. Kita lihat aja dari kondisi karakteristik kotanya. Gorontalo sebenarnya orang-orang dulu itu sudah
sudah ke resilient city dia. Dulu kan rumahnya itu rumah-rumah panggung Pak. Orang kalau istilah saya di Suawa itu orang bilang rumah tinggi ya. Rumah tinggi. Itu sebenarnya bagian bahwa sudah mengerti Pak bahwa Gorontalo ini ramah dengan banjir nih. Tetapi karena muncul konsep minim ya, konsep-konsep dari luar, konsep minimalis dari Jepang apa Asia negara itu, sehingga kita adopsi di Indonesia itu cocok sebenarnya dengan daerah-daerah kita ini. Kita ini orang rawan banjir, baru banjir saja 0,5 meter sudah selesai. Kita tidak siap juga dengan misalnya perubahan iklim. Ya, tadi ada konsep perubahan iklim. Gimana kita mau mengatasi perubahan iklim? Kita tahu bahwa hampir setiap tahun pengembangan hutan itu dengan tambangan liar di daerah itu masih berjalan sampai sekarang. Itu kan antara ekonomi lagi dengan itu sebenarnya efeknya seperti itu. Padahal kita lupa bahwa ketika terjadi banjir bandang itu kerugian secara material itu luar biasa. Memang teman-teman lingkungan juga KLH itu juga agak ini karena kita tahu bahwa daerah DAS itu kan sifatnya masing-masing memiliki daerah, jadi untuk mengkontrol itu memang sangat sulit karena terkait dengan batasan administrasi setiap daerah. Kalau harapan saya sebagai planner bahwa Gorontalo ini cekungan daerah ini sebenarnya harus dia masuk ke daerah dan bisa ke arah konsep resiliensi. Karena memang kita harus tahu tanggap bencana sebenarnya di Gorontalo ini. Saya sangat ini sekarang risau dengan Danau Limboto kalau untuk kabupaten. Itu Danau Limboto itu bukan saja disebabkan oleh manusia sehingga, tapi alam juga. Alam termasuk gempa terjadi retakan sehingga air di Danau Limboto itu makin hari makin menyusut. Itu kita bayangkan Pak ketika nanti terjadi luapan dua anak sungai, sedangkan mungkin sekitar 11 anak sungai yang masuk ke Boto itu semua terjadi secara besar-besaran dan masuk ke Boto. Lingkungan itu tidak mampu untuk menampung itu akan melebar kemana-mana. Dan kita tahu muara kita ini cuma ada satu di daerah kawasan Santorini itu yang Kalumulu itu. Yang kan kalau kita cuma muara itu cuma ada satu. Makanya mungkin konsep secara bukan jadi konsep resiliensi ini bukan untuk kota saja, tapi bagaimana istilahnya tadi kita mengenal ada kolaborasi atau bagaimana menanggapi ancaman secara kolektif. Jadi daerah hulu dan daerah hilir itu harus mempunyai interaksi yang kuat. Misalnya kota Gorontalo ini berada di daerah hulu, sedangkan daerah hilirnya kita tahu ini misalnya Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo itu harus melakukan konektivitas program, konektivitas perencanaan sehingga terjadi hubungan yang sangat kuat. Sebab kalau hanya kota saja untuk mengatasi saya rasa tidak bisa karena ada pengaruh hulu dan hilir. Mungkin itu dulu saya Pak dari yang saya bisa tanggapi. Mungkin teman-teman lain yang mungkin bisa berpartisipasi untuk apalagi berbagi ya. Terima kasih Pak Rahmadi. Ya, teman-teman di chatting sudah ada ini ya evaluasi topik, nanti silakan diisi. Isi satu apa yang sudah kita selesaikan, jangan diklik semua. Isi salah satu aja. Nanti setelah materi jangan diisi pada saat masih materi. Iya, setelah materi. Saya mau share sedikit boleh? Ya, silakan Pak. Ya, saya tadi tergelitik dengan statement Pak Mustahil itu bahwa kota keberlanjutan ini mustahil ya. Jadi saya kira kita harus optimis pertama karena memang Plato ini kan hanya membangun sebuah gambaran tentang kota berkelanjutan. Nah, kalau kita memahami secara sederhana sebetulnya di kotaku ya, khususnya di kotaku, dalam transformasi sosial itu kan kita berada pada beberapa tingkatan. Ada tingkatan tidak berdaya, kemudian mandiri, kemudian madani. Nah, sesungguhnya kota berkelanjutan itu sebetulnya kita bisa baca lewat gambaran pada saat proses transformasi sosial itu yang mengarah ke madani, ke konsep kotaku ya, ke konsep madani.
yang terjadi selama ini kan sebetulnya kota itu belum siap untuk menerima tantangan-tantangan baru, baik terkait dengan urbanisasi atau masalah pertanahan, bahkan hal-hal yang sifatnya infrastruktur dasar yang memang untuk menjadikan sebuah kota menjadi mandiri itu yang masih menjadi PR kita. Jadi memang cita-cita kota berkelanjutan ini memang cita-cita jangka panjang. Bagaimana cara untuk menunjukkan kota berkelanjutan? Apa sebabnya? Karena yang paling penting pertama, kota kan harus mampu menyediakan ruang hidup yang berkualitas bagi semua penghuninya. Nah, itu bisa dilihat ya, bisa tercapai bila distribusi tanah perkotaan, kemudian utilitas atau hasil perkotaan itu dikelola secara berkeadilan. Nah, secara sosial ini berarti kota harus mampu mengembangkan sebuah komunitas urban baru. Jadi, memang disampaikan tadi Pak Irfan itu bahwa kita perlu mengembangkan sebuah komunitas urban baru yang bertumbuh kehidupan kolektif yang kuat. Nah, itu kan sebenarnya cita-cita bagaimana kita menjadikan masyarakat madani itu kan. Kemudian dari segi spasial tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, artinya kota harus melakukan reorganisasi satuan-satuan ruang, ya, baik di perkotaan maupun di kawasan pemukiman yang mampu mewadahi lahirnya komunitas urban tadi, yang kolektif tadi. Nah, itu bisa dilakukan kalau kebutuhan ekonomi masyarakat, kemudian kebutuhan infrastruktur itu bisa tercapai. Nah, tantangan terberat kita memang di bagaimana menata struktur sosialnya, sehingga kota ideal yang diimpikan adalah wujud dari sebuah harapan akan kehidupan lebih baik yang memang itu harus menjadi cita-cita bagi setiap kota. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Ben bagaimana idealnya kota Gorontalo, ya kita harus melihat muatan lokalnya. Bagaimana mungkin sebuah kota yang disebut kota berkelanjutan, dia sibuk masalah banjir saja, dia masih sibuk mengurusi masalah banjir saja setengah mati gitu kan. Nah, sehingga untuk menuju masyarakat madani sebetulnya itu akan dengan sendirinya akan tertata sebuah kota yang berkelanjutan tadi. Jadi saya kira kita harus optimis karena ini memang sebuah cita-cita jangka panjang. Mungkin sekarang kita belum bisa, tapi saya yakin ketika kita yang terlibat di dalam penanganan kumuh, minimal indikator kekumuhan itu kita hilangkan misalnya dari sisi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat misalnya, kemudian kita pelan-pelan merubah hidup mereka melalui restrukturisasi sosial mereka, itu bisa dicapai. Dan saya kira kota berkelanjutan itu sangat realistis kalau itu kita jadikan sebagai sebuah jadi masalah. Bagaimana dulu Singapura yang umurnya tidak terlalu jauh dengan kita, bagaimana kota-kota di Jepang di sana yang tahun 45 itu dibom Hiroshima Nagasaki, tapi dalam waktu singkat bisa menata kotanya gitu kan. Jadi saya kira untuk menjadi kota yang berkelanjutan itu sesuatu yang masih sangat mungkin kita raih. Yang penting kita tetap optimis ya. Jadi Pak Ustadz jangan pesimis, harus optimis ya. Kalau sesuatu yang diberikan sih. Jadi teman-teman di pelaku program ini ya dari bagaimanapun harus tetap melakukan upaya-upaya untuk mengarah ke sana. Minimal ketika kita mengantar kota ini menjadi kota mandiri, ya itu sudah sangat ideal. Kalau kota berkelanjutan ini kan memang kota yang kalau yang disebut Madani itu kan ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, membangun sebuah masyarakat Madinah itu dengan kemandirian mereka, sehingga kenapa disebut Madani? Karena mereka hidup dari kemampuan sendiri, mereka bisa menata lingkungan sendiri, dan yang paling penting menata struktur sosial mereka yang diterapkan dengan nilai-nilai aturan bersama itu. Di sana itu kan ada itu. Jadi nilai aturan bersama mereka sudah jelas, yang kita sebut sekarang dengan misalnya PHBS dan segala macam. Nah itu bisa mungkin terjadi kalau aspek-aspek yang mendukung tadi itu bisa kita terapkan seperti itu. Saya kira itu sekedar share saja. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Ya. Terima kasih. Atau ada Pak Ustaz? Ya, boleh. Semangat. Saya semangat sekali di tentang kota berkelanjutan yang ideal. Apa yang disampaikan dengan Pak
Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Tim Leader tadi sebenarnya prinsipnya bahwa kita sudah melakukan itu. Nilai-nilai yang kita bangun selama ini kan terkait dengan 3 kerangka dasar yang disebutkan oleh Plato, itu kan kita sudah lakukan. Jadi arah tentang menuju kota yang berkelanjutan dari sisi proses kita sudah lakukan ini. Tinggal memang finalnya itu yang kita tunggu menuju ke kota yang berkelanjutan tadi. Tapi prinsipnya bahwa kalau melihat konsep yang digagas oleh Plato ini, dari sisi apa yang kita lakukan, ada 2 kemungkinan yang akan bisa kita capai. Dari sisi sosial kapital yang kita bangun, kemudian kita akan melahirkan satu pemimpin yang akan melahirkan. Dan itulah yang akan memfasilitasi semua masyarakat melahirkan kota yang berkelanjutan. Karena idealnya kota berkelanjutan itu alam menyiapkan segalanya, dari sisi perekonomian juga itu tidak akan mengalami keterbatasan, dia siap segalanya, sehingga masyarakat itu akan, yang seperti disampaikan oleh tim leader tadi, bahwa kita akan masuk pada prosesi masyarakat yang madani, bukan madani tapi sudah madani. Artinya kita sudah pada posisi maju secara tatanan. Sepakat dengan itu, karena kalau yang saya pahami tentang gagasan Plato yang dikatakan bahwa kota yang berkelanjutan itu syarat utama itu pemimpin harus kuat. Kuat dalam artian bukan dia super power menindas, tapi kuat dalam artian dari sisi perekonomian, perbankan dia kuasai, uang dia kuasai, kemudian alam menyiapkan segalanya. Dari sisi pangan, sandang itu sudah tersiapkan. Karena melihat gambaran dari sisi mata air yang terkoneksi semua, itu memberikan satu gambaran bahwa masyarakat yang di era yang dipikirkan Plato itu memang sangat sejahtera sekali. Nah, apakah ini ke depan bisa? Menurut saya sangat bisa sekali, dan itu tidak mustahil, itu bisa tercapai. Hanya kita ini memang perlu semangat baru yang disampaikan oleh Pak Tim Leader tadi, bahwa paling tidak kita sudah melakukan ini. Dalam artian membangun nilai-nilai itu harus tetap dilakukan dan dilakukan sampai pada akhirnya kita akan membentuk sosok yang mampu mengantar kepada kita kepada tatanan mengantar kota berkelanjutan itu. Ya, saya kira terlalu panjang ini. Begitu saya kira Pak Romi. Mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Besar sudah mulai yakin itu. Tapi mungkin yakin Pak, yakin sekali itu Pak. ya proses, jadi kita mengarah proses. Jadi ketika pas kita melakukan kegiatan program dan lain-lain, kita cita-citanya ada. Mungkin dari mana lagi, mungkin masih ada waktu ini, atau kelihatannya Pak, bagaimana nih Pak Romi, mungkin Pak Romi atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, share. Pemikirannya. Nah, soalnya begini, ketika kita kuat di cita-cita, biasanya itu dalam membuat perencanaannya itu lebih baik nantinya. Jadi mengapa materi ini di depan? Itu karena di belakangnya itu kita bicara tentang RPLP, kita bicara tentang kelembagaan, tentang bagaimana di kota berkelanjutan ini di depan. Saya nanti kita punya tantangan. Pak Romi mungkin sudah risen kelihatannya. Suaranya nggak dengar Pak Romi.
masukan teman-teman tadi. Mungkin atau Pak Irfan punya pertanyaan buat peserta ini. Silakan Pak Irfan. Ini Pak, masih ada 1 jam. Pak Fahri, silakan Pak Fahri. Mungkin ada pemikiran tentang bagaimana sebaiknya ke depan ini terkait dengan perencanaan dan lain-lain. Silakan Pak Fahri. Apa yang dipahami tentang kota berkelanjutan? Apa yang yang ditangkap, sebab besok mungkin ada. Kan sudah baca modulnya toh? Iya, sudah. Kira-kira ada ide apa atau sudah paham semua ini? Tidak ada pertanyaan. Silakan Pak Fahri. Ya Pak, terima kasih. Kalau dari saya masih mencoba untuk memahami dari materi ini kota berkelanjutan, namun berdasarkan dari pengalaman selama saya kuliah, itu juga saya melihat langsung bagaimana kota Bandung di situ sebagai kota yang green city, kemudian menerapkan sebagai kota yang maju dengan IT-nya, dan itu sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai modal kota yang berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Jadi model ya. Mungkin Bu Asna, mungkin ada, nanti besok Bu Asna itu yang tinggal di pinggiran kota. Ayo, pengalamannya apa? Pengalamannya kan punya cita-cita, atau Bu Asna punya cita-cita kota ini seperti apa sih harapannya? Apa tahu mau pindah kota? Nah, atau mau jadi wali kota? Silakan Bu Asna. Belum ada Pak, masih mencoba memahami ini. Masih mencoba memahami baseline itu Pak Ramadi. Ya betul. Jadi sebenarnya kan masalah gitu ya. Profil kita terkait dengan indikator ini itu bisa menjadi acuan ya di dalam apa. Tapi kita juga bisa juga kaji potensi yang ada di masyarakat itu, baik kelembagaannya maupun kapital sosialnya, terus keberagamannya, itu bisa menjadi modal juga ketika pas kita membuat semacam perencanaan. Jadi tidak masalah, tetapi juga potensi yang ada di masyarakat itu yang mungkin menjadi teman-teman konsennya nanti ketika pas di lapangan itu mencari masalah yang ada, jalan yang rusak sekian gitu ya, tapi potensi-potensi yang bisa diajak terkait dengan kolaborasi untuk mewujudkan kota berkelanjutan itu. Mungkin ada lagi mungkin yang teman-teman yang mungkin Pak Rian ini kelihatannya sudah biasa, atau pertanyaan atau pernyataan, silakan. Oke. Pak Rahmadi. Ya, silakan. Ini masih ada waktu kah? Nah, sedikit lagi Pak. Jadi kita iya. waktu mungkin 6 menit lagi nih. Iya, saya kira dari materi ini kan materi yang secara konsep ini kan sangat luas sekali. Nah, saya ingin mudah-mudahan tidak mengurangi ini dari nilai-nilai juang yang diterapkan oleh Plato, kemudian kita tarik ke bawah dari sisi sebenarnya
kan itu jelas sebenarnya Pak. Ada 3 kerangka dasar tadi yang mendasari itu untuk kemudian bagaimana melahirkan kota yang berkelanjutan. Salah satunya itu adalah sosial, politik, dan budaya. Dan itu yang kita perjuangkan sampai hari ini. Nah, terkait dengan nilai-nilai juang itu, memang di kita ini, apa yang selama ini kita lakukan, ini yang saya kira perlu tetap akan didorong ke depan. Bagaimana dalam proses pendampingan terkait dengan nilai-nilai itu tadi, kemudian selalu didorong ke depan. Karena inilah yang akan membentuk tatanan baru, membuat nilai-nilai kapital sosial yang ada di PKI. Kemudian impian-impian kita untuk melahirkan yang namanya kota berkelanjutan ke depan itu bisa tercapai. Ya, nah dasar utama itu yang seperti Pak Rahmadi tadi sampaikan, bahwa minimal sebagai dasar dari nilai-nilai yang kita perjuangkan terkait dengan 5 infrastruktur dasar yang harus terpenuhi, itu kita harus perjuangkan, terutama kita yang sebagai pendamping ya, kita secara keseluruhan ini, baik saya maupun teman-teman yang ada. Bagaimana data itu yang sebenarnya betul-betul real, karena secara undang-undang tidak ada lagi orang yang tidak boleh tidak terpenuhi dengan terkait dengan air minum, terkait dengan semua itu sudah tidak. Karena ini meletakkan dasar menuju pada tatanan yang seperti apa yang disampaikan oleh Plato tadi. Karena setelah meletakkan dasar-dasar ini, kemudian kita akan bagaimana secara keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia itu sudah terkoneksi secara keseluruhan untuk menuju pada tatanan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi kemudian disitulah dibangun seperti pelabuhan, bandara, kemudian irigasi secara modern, baru maju kepada menuju yang tadi kota yang berkelanjutan itu, yang syarat dengan nilai-nilai IT. Ya, terlalu panjang Pak. Ya, makasih banyak. Mungkin dari Pak Irfan mungkin statement terakhir mungkin Pak Irfan, silakan Pak Irfan, sekaligus menutup materi pertama kota berkelanjutan. Halo, oke boleh. Maaf videonya nggak tahu nggak tiba-tiba nggak bisa kebuka Pak. Gak apa-apa Pak Irfan, ya silakan. Agak ada masalah. Oke teman-teman, terima kasih tadi ada sedikit tanggapan dari Pak Direkta, kemudian ada Pak Ustaz, kemudian ada masukan tadi juga dari PK Tahu. Tapi sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan daripada bagaimana sih kota yang berkelanjutan ini, harapan kita bagaimana kita berkontribusi, ya, kontribusi terhadap 3 aspek ini. Sosial, lingkungan, dan ekonomi. Bagaimana kita memanfaatkan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam. Mungkin teman-teman yang memiliki kapasitas sebagai safeguard gitu, itu hati-hati gitu kan terhadap kita belajar terhadap pohon ya. Pohon ini kan istilahnya ini menyerap karbon, mendinginkan dua suasana sebenarnya. Teman-teman di infrastruktur ya, membuat infrastruktur yang ramah lingkungan, ramah terhadap disabilitas dan segalanya. Nah, saya ingat tertarik kemarin itu tentang SPAL itu. Kenapa ada pertanyaan di mana SPAL-nya mau dibangun itu kan? Itu Ibu Nani itu sudah kepikiran, takutnya SPAL yang kita buat itu diarahkan ke drainase. Ketika teman-teman buat saluran pembuangan limbah dan diarahkan ke drainase, itu sudah Anda melanggar namanya. Itu sudah tidak ramah lingkungan lagi. Makanya dia bilang harus ada menpol IPAL-nya ya. Nah, itu baru nanti setelah dari IPAL itu kita ke drainase. Itu salah satu juga untuk bentuk bahwa kita sudah masuk ke namanya yang ramah lingkungan. Kemudian teman-teman sosial juga gitu. Bagaimana tadi meningkatkan kapasitas masyarakat ya, tentang bagaimana PHBS itu ternyata kan mau tidak mau sekarang kita harus PHBS gitu dengan adanya virus corona ini.
cuci tangan, cuci tangan, cuci kaki. Cuci tangan itu sudah menjadi harga mati. Nah, itu kan. Jadi alam, makanya alam yang